Halo, selamat malam. Pilpres 2024 penuh kejutan. Putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres membuka jalan Gibran Rakabuming Raka maju pencalonan. Publik dibuat geger, akhirnya keluarga Jokowi pisah jalan dengan PDI Perjuangan. Putusan MK jadi momentum puncak keretakan sang mantan wali kota Solo dengan partai yang membesarkan dirinya. Majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo seolah melegitimasi dukungan sang presiden kepada mantan rivalnya di pemilu lalu. Tingginya approval rating Jokowi berdampak ke elektabilitas Prabowo Gibran, bahkan klaim satu putaran gencar dipropagandakan demi menghindari kubu Anies dan Ganjar bergabung di putaran kedua. Apakah kontestasi di 2024 nanti akan menyuguhkan pertarungan diferensiasi gagasan atau sekedar manuver politik penuh kejutan yang penting menang? Political Show Outlook Pilpres 2024 bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia capres dan cawapres menjadi titik krusial Pilpres 2024. Sidang yang dipimpin oleh Hakim MK Anwar Usman yang juga merupakan paman dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membuka jalan Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Belakangan Anwar Usman dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi putusan itu tidak menggugurkan pencalonan Gibran. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Majunya Gibran di Pilpres 2024 berdampak terhadap peta elektoral. Meski tidak pernah menyatakan dengan tegas, Presiden Joko Widodo mengaku merestui putra sulungnya itu. Dengan kehadiran Gibran di samping Prabowo, masyarakat mengasosiasikan Prabowo Gibran sebagai pasangan yang mendapatkan legitimasi melanjutkan pemerintahan Jokowi dan berdampak terhadap elektabilitas Prabowo Gibran. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Survei telepon yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pasca debat cawapres periode survei 23 sampai 24 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 46,7%. Selanjutnya Ganjar Mahfud meraih 24,5% dan Anies Mohaimin 21%. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat berkorelasi terhadap elektabilitas pasangan calon yang direstui Jokowi itu. Survei Poltreking Indonesia mengungkapkan temuan tingkat kepuasan terhadap Jokowi berkorelasi dengan dukungan ke Prabowo Gibran. Pilihan 77,6% masyarakat yang puas terdistribusi ke Prabowo Gibran sebanyak 47,4%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud 30,7% dan pasangan Anies Mohaimin hanya 17,5%. Sementara pada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 17,6%, lebih banyak memilih pasangan Amin yang mengusung visi perubahan. Masyarakat yang tidak puas dengan Jokowi terdistribusi ke Amin 44,6%, Prabowo Gibran 36,2%, dan Ganjar Mahfud 13,6%. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis survei telepon yang dilakukan pada 3 hingga 5 Desember 2023. Total tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden mencapai 76%. Alasan teratas masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi karena program bantuan sosial yang digelontorkan ke rakyat kecil. Selanjutnya karena pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi. Sementara yang tidak puas menganggap bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata. Wajar saja bila program bantuan sosial menjadi salah satu jualan kubu Prabowo Gibran sehingga terasosiasikan dengan Presiden Jokowi. Bahkan dalam safari politik kubu Prabowo Gibran kerap memaparkan prestasi Jokowi dalam menjalankan programnya, termasuk bantuan sosial. Yang jelas tahun 2024 dinamika politik kian kencang. Propaganda Pilpres 2024 berjalan satu putaran pun gencar dilancarkan. Bersamaan dengan gencarnya Jokowi menebar bansos di tahun 2023 senilai 476 triliun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tahun 2024 menjadi tahun politik. Pilpres 2024 akan menjadi titik krusial yang menentukan arah ke depan. Bagaimana situasi politik saat ini dalam data survei. Kami akan menunjukkan peta elektoral terkini dan bagaimana persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang juga menjadi faktor penentu pemenang Pilpres 2024. Sudah ada beberapa hasil dari lembaga survei. Ini adalah elektabilitas capres dan juga cawapres versi lembaga indikator politik tanggal 23 sampai 24 Desember 2023. Saya akan bacakan dulu ya. Ini Anies Mohaimin paslon 1 di 21%, kemudian Prabowo Gibran di 46,7%, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di 24,5%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 7,8%. Ini adalah survei telepon indikator yang diselenggarakan pasca debat perdana capres dan debat perdana cawapres lalu. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana tanggapan publik terhadap debat cawapres 22 Desember 2023 berdasarkan survei telepon dari indikator politik tanggal 23 sampai 24 Desember 2023. Berapa sih sebetulnya yang menyaksikan debat cawapres tanggal 22 Desember? Ternyata yang menyaksikan debat cawapres ini publik sebesar 35,9%. Yang tidak menyaksikan ternyata cukup banyak ya, 63,9%. Yang tidak tahu atau tidak jawab di 0,2%. Kalau bisa saya rangkum berarti mayoritas publik ini tidak menyaksikan debat cawapres yang cukup fenomenal kemarin tanggal 22 Desember. Ini kita lihat bersama. Di sini capres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar 12,3%, kemudian Gibran Rakabuming Raka di 56,2%, sementara Mahfud MD di 24,2%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 7,3%. Berdasarkan penilaian publik bahwa cawapres yang tampil paling baik adalah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dengan angka 56,2%, disusul oleh Mahfud MD dan juga Mohaimin Iskandar. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan debat capres tanggal 12 Desember 2023? Survei telepon indikator politik memotret bahwa ada 57,7% masyarakat yang tidak menonton debat capres tanggal 12 Desember. Sementara yang menonton ada 42,3%. Jadi kalau kita lihat di sini mayoritas masyarakat tidak menonton, tapi banyak juga yang menonton. Ini berbeda sekali dengan debat cawapres tanggal 22 Desember kemarin. Kemudian capres mana yang tampil paling baik menurut publik? Dari hasil survei indikator, Anies Baswedan tampil paling baik di 35,5%, disusul Prabowo Subianto 28,9%, Ganjar Pranowo di 26,9%, yang tidak tahu tidak jawab ada 8,7%. Jadi menurut publik capres yang tampil paling baik pada saat debat perdana kemarin adalah Anies Baswedan, sementara cawapres yang tampil paling baik pada saat debat cawapres kemarin adalah Gibran Rakabuming Raka. Oke, menarik sekali datanya. Selain data dari indikator, saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Rifana. Oke Mas Jayadi, kalau tadi survei indikator saya yang bacakan, meskipun sister ya, sama ya, sister company gitu ya. Kalau Lembaga Survei Indonesia bagaimana nih hasilnya? Sama-sama survei telepon, silakan Mas. Survei ini dilakukan 3 sampai 5 Desember dengan telepon, jadi sebelum debat yang ini. Tapi yang menarik kalau kita perhatikan elektabilitas sebelum 2 debat dengan setelah 2 debat itu tidak berbeda jauh ya. Ini posisinya adalah Prabowo Subianto Gibran di angka 45,6, kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo sedikit di atas Anies 23,8, lalu Anies atau Amin 22,3%. Jadi angka-angka ini pun tidak berubah terlalu jauh. Ya. Nah, ini pada sebelum debat ya? Sebelum debat. Ini memperkuat hipotesis selama ini dan juga apa yang sudah terjadi selama ini bahwa debat itu kalau tidak ada yang kalah mutlak atau menang mutlak, biasanya hanya akan menambah atau mengurangi 1-2%-an saja. Atau tidak terlalu berubah. Kalau kita lihat angka-angka ini, kalau kita anggap hasil-hasil dari indikator tadi bisa dibandingkan dengan yang dari LSI, maka debat belum mampu mengubah referensi pemilih. Dan saya kira itu memang sesuatu yang selama ini sering terjadi di berbagai debat, bukan hanya di Indonesia tapi juga
di negara-negara lain. Nah, yang tadi kalau boleh saya komentari juga jumlah yang nonton ya. Jumlah nonton kan di bawah 40, sekitar 40-an%. Ya. Kalau kita itu bandingkan untuk debat capres. Untuk debat cawapres hanya 33, sedikit sekali. 35,6. Kalau dibandingkan dengan 2014, 2019 sama. Yang nonton juga sekitar 40-45%-an. Jadi tetapi nanti harus kita lihat ya, setelah beberapa bulan ke depan kan banyak yang nonton tidak langsung di TV. Ketika debat berlangsung, bisa juga dia nonton belakangan setelah media sosial, di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ya, masih dari survei LSI, silakan Mas Jayadi. Ya, survei LSI pada awal Desember lalu menemukan bahwa tingkat kepuasan kepada presiden itu di angka 76%. Turun sebetulnya kalau dibandingkan dengan Agustus. Agustus itu di angka 82%. Berarti turun sekitar 6%-an. 6% ya. Tapi tetap di angka yang cukup tinggi. Biasanya tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi itu sejak 2015 sampai dengan tahun 2024 itu cukup flat, antara 65 sampai 70-an%. Baru di 2023 ketemunya agak tinggi sedikit di atas 70-an%. Tetapi berbeda dengan SBY pada periode pertama itu cukup sering mendapatkan angka 80-an%. Pak Jokowi baru sekali mendapatkan angka 82%, kalau di survei LSI itu 82. Nah, mengapa tingkat kepuasan kepada presiden ini penting? Karena kalau kita kaitkan dia dengan dukungan kepada capres-cawapres, sejak Prabowo Gibran dideklarasikan sebagai capres-cawapres, terutama, biasanya kan yang puas kepada presiden itu mayoritas memilih Ganjar. Betul. Tapi sekarang beralih ya, ada migrasi suara ya. Terjadi migrasi yang biasanya yang puas kepada Presiden Jokowi sekarang mayoritas atau di atas 50% itu memilih Prabowo Gibran. Oke. Jadi ini alarm juga ya. Jadi sekarang untuk PD Perjuangan dan Ganjar Mahfud. Jadi sekarang tingkat kepuasan presiden bisa mempengaruhi naik turunnya elektoral dari Prabowo Gibran terutama. Nah, yang menarik, yang tidak puas itu sampai dengan Desember itu kebanyakan memilih Amin. Jadi angkanya makanya di 21,5% itu adalah solid untuk Amin berarti karena itu pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud itu memang agak terjepit ya. Yang tidak puas tidak milih mereka, yang puas sekarang pindah memilih ke Prabowo Gibran. Itulah menyebabkan terjadi antara lain ya turunnya suara untuk Ganjar Mahfud. Kita lihat slide terakhir ini. Alasan puas dan tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi versinya LSI seperti apa? Ya, ini kita temukan terus-menerus ya sepanjang 1 tahun terakhir bahwa biasanya kan tingkat kepuasan kepada presiden itu sangat tergantung dengan inflasi dan keadaan ekonomi. Ini sekarang berbeda ya? Nah, sekarang ini masyarakat menilai ekonomi tetap buruk, maksudnya itu yang menilai negatif lebih banyak daripada yang positif. Tetapi itu tidak berpengaruh terlalu banyak kepada tingkat kepuasan. Kenapa begitu? Rupanya karena ada alasan masyarakat yang terkena dampak ekonomi buruk itu dipermudah kehidupannya karena adanya pemberian bansos yang cukup banyak ya. Jadi sampai ada pernyataan bahwa ini adalah rezim bansos begitu ya. Karena bansosnya dari pemerintah ini banyak sekali di eranya Pak Jokowi. Itu yang bisa menutupi kesulitan masyarakat, terutama di kelas menengah bawah yang mengalami masalah ketika ekonomi memburuk. Jadi alasan puasnya adalah pemberian bantuan, kemudian membangun infrastruktur yang umum ya, masih membangun infrastruktur, lalu kinerja secara umum. Kalau ini alasan tidak puas alasan tidak puas ternyata bantuannya tidak merata, cukup tinggi ya 19,4%, kinerjanya buruk 17%. Harga bahan pokok meningkat 9,7%. Tapi sekali lagi berarti bantuan sosial menjadi instrumen yang sangat penting. Resep tingginya approval rating Pak Jokowi adalah karena bantuan sosial selain ekonominya walaupun dinilai masih negatif, tapi kan inflasinya tetap terjaga ya di angka 2-3%-an. Gitu. Apakah kemudian tingginya approval rating Presiden Jokowi akan mempengaruhi peta elektoral di Pilpres 2024 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan, karena ada yang mengklaim bisa menang Pilpres 2024 1 putaran, dan bagaimana kemudian paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 bisa bersatu padu untuk berlomba masuk ke putaran kedua. Kalau memang nanti ada putaran kedua, nanti kita akan bahas dan